Salam dan selamat jumpa kembali Bapak Ibu. Pada video tutorial kali ini saya akan memaparkan bagaimana cara melakukan penginputan kelas perkuliahan dan pengaturan jadwal perkuliahan secara manual maupun dengan cara import. Langkah pertama yang Bapak Ibu lakukan, pastikan sudah login dulu ke simpati.saturanet.com sebagai domain resmi MyPaperta. Lalu isi user ID Bapak Ibu dan password, klik login. Begitu dashboard tampil, Bapak Ibu bisa mulai melakukan proses penginputan data kelas perkuliahan dengan cara klik menu, klik kelas, lalu klik kelas perkuliahan, dan di sini akan muncul form isian data kelas perkuliahan. Selanjutnya Bapak Ibu bisa menambahkan data baru dengan cara klik data baru. Begitu kode kelas diterbitkan oleh sistem, Bapak Ibu bisa melanjutkan dengan penginputan program studi, pemilihan program studi. Lalu pilih tahun akademik di mana kelas tersebut akan diimplementasikan. Jadi Bapak Ibu bisa mengatur jadwal maju maupun jadwal mundur. Di sini kita akan atur implementasi kelas perkuliahan untuk ganjil 2025. Selanjutnya Bapak Ibu pilih kurikulum perkuliahan, yang dimana kurikulum tersebut berisikan data mata kuliah yang bisa Bapak Ibu pilih dalam proses pembuatan kelas perkuliahan. Dan isikan nama kelas sesuai dengan nama kelas yang ada di SSO Unan. Sebagai contoh, 1 ASPA, kelompok perkuliahannya bisa dipilih reguler kalau seandainya itu memang isinya mahasiswa reguler semua. Bisa dipilih mandiri kalau seandainya seluruh mahasiswa dalam kelas tersebut adalah mandiri semua, atau reguler tambah mandiri jika kelas tersebut campuran antara reguler dan mandiri. Tentukan kapasitas kelas sebagai pembatas bagi mahasiswa dalam melakukan penginputan KRS, sehingga tidak terjadi overload peserta kelas dalam satu kelas perkuliahan. Kita batasi jumlah kelasnya menjadi 50 orang dalam satu kelas. Begitu datanya udah benar, kita pause. Lalu sistem akan menampilkan daftar kelas perkuliahan yang barusan kita inputkan. Namun tim mengajarnya belum ada. Untuk melakukan penambahan tim pengajar atau tim teaching, Bapak Ibu bisa klik tanda tambah atau ikon tambah ini. Pilih nama dosen akan mengajar, lalu pilih jenis mengajar dosen yang dipilih sebelumnya, teori, lalu tentukan beban SKS atau beban mengajar dosen yang kita pilih. Jika dalam satu kelas ada 3 dosen tandem, sedangkan mata kuliahnya tersebut memiliki nilai 3 SKS, berarti beban mengajar satu dosen adalah 1 SKS. Namun ketentuan seperti ini tergantung dari aturan di universitas masing-masing ya Bapak Ibu ya. Jadi sebaiknya berkoordinasi dengan admin fakultasnya. Lalu pilih hari di mana dosen tersebut mengajar. Dan isikan pertemuan keberapa dosen tersebut mengampu mata kuliahnya, selama pertemuan keberapa. Misalnya 1 sampai 8
untuk Bu Gusnidar. Lalu pilih sesi perkuliahan yang diampu oleh dosen yang kita pilih tadi. Misalnya sesi 1. Lalu pilih ruangan perkuliahannya dan post. Nah, cara membacanya adalah Ibu Gusnidar mengajar di kelas 1 AETA dengan mata kuliah matkul tes 1 dengan beban mengajar 1 SKS dengan pertemuan 1-8 pada hari Senin jam 7.30 di ruangan H13. Baru masuk 1 dosen pengampu mata kuliah. Kita tambahkan dosen berikutnya. Kita ambil sampel itu Ibu Dr. Juniarti. Beliau mengajar praktikum. Contohnya, beban mengajarnya 2 SKS. Hari Selasa, pertemuan 1-8, sesi kedua di ruangan J24. Pos. Nah, ternyata untuk pertemuan 1-8 teori sudah diisi Bu Gusnidar. Cuma pertemuan 9-16 belum tahu kita siapa dosennya. Kita tambahkan. Contohnya, untuk pertemuan 9-16 teori itu diampu oleh Bu Mimin. Teori beban mengajar 2 SKS pada hari Jumat. Sesi pertemuannya 9-16, sesinya jam 13.30 di ruangannya H1. Pos. Nah, setelah tim mengajar kita atur, jadwal tim mengajar pun juga sudah kita atur, berarti jadwal perkuliahan ini sudah sempurna. Sistem akan mempublikasikannya kepada mahasiswa untuk diinputkan KRS-nya. Tapi kalau belum sempurna jadwalnya, sistem tidak akan menampilkan pilihan mata kuliah atau kelas ini di KRS mahasiswa. Selanjutnya kita akan masuk ke penginputan kelas perkuliahan dengan cara import. Langkahnya masih tetap sama. Kita klik dulu data baru, lalu pilih import, download template import. Selanjutnya kita lakukan proses edit template importnya. Pada template import kita sudah menyematkan sampel ya Bapak Ibu. Ini contoh. Nah, contoh ini bisa nanti Bapak Ibu hapus saja contohnya, sesuaikan dengan data yang sebenarnya. Dan perlu dipahami bahwasanya NIDN dosen jangan sampai ada yang salah. Jangan sampai ada spasi di ujung atau ada spasi di akhir. Nggak boleh. Jadi tetap awali NIDN dosen dengan tanda kutip di atas agar tipe numerik dari NIDN berubah menjadi tipe karakter dan bisa diterima oleh MyPaperta. Nah, kita asumsikan ini sudah benar. Lalu kita lakukan proses penyimpanan template yang sudah kita susun tadi. Di sini kita kasih nama template AET. Kalau seandainya kita menggunakan sistem cara penyimpanan CSS, itu pastikan kita memilih Excel 97 atau 2003 workbook. Selain dari itu tidak bakal diterima oleh MyPaperta.
Oke, kita save. Lalu kita kembali ke menu penginputan data kelas. Pilih filenya, lalu kita ambil file yang sudah kita sesuaikan tadi, template AET, pilih open, lalu import. Ternyata di sini muncul pesan error. Kurikulum belum dipilih untuk kelas 1 FP1, tidak ditemukan. Kita tutup dulu importnya. Kita pilih program studi. Kita pilih tahun akademiknya. Pilih kurikulum. Lalu ambil import. Kita coba ulangi lagi import. Klik tombol import untuk memulai proses import. Jika tidak ada muncul pesan kesalahan, berarti import data kelas perkuliahan dan jadwalnya sudah benar. Mari kita cek dengan cara menutup pop-up import data kelas. Kelihatannya data kelas kita sudah diterima oleh MyFaperta dan sudah masuk ke dalam daftar kelas perkuliahan S1 Agro Ekoteknologi. Tim mengajarnya juga sudah masuk. Mari kita coba lihat jadwal mengajar masing-masing tim teaching ini. Jika ada perubahan, Bapak Ibu bisa melakukan proses pengeditan dengan cara klik tanda pena atau ikon pena yang berwarna biru. Sebagai contoh, Ibu Novrita Sandi itu bukan pertemuan 1 sampai 8, tapi beliau meminta pertemuannya 9 sampai 16. Post Bapak Irwan Darpis itu pertemuan 1 sampai 8. Baik Bapak Ibu, silakan dicoba. Jika terkendala dalam proses penginputan kelas perkuliahan dan jadwal perkuliahan, silakan menghubungi saya baik di grup maupun Japri. Jangan takut mencoba, jangan takut salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.